Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lehan Alfanahel di channel Ngopi Insight. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi terkait dengan bantuan PIP yang akan cair lagi pada tahun ini. Silakan simak video ini dari awal hingga selesai agar Bapak, Ibu, dan wali peserta didik mendapatkan informasi mengenai kapan pencairan dana bantuan program Indonesia Pintar itu dilaksanakan. Baiklah, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Berdasarkan informasi yang beredar, pemerintah melalui Kemendikbud masih menyalurkan bantuan pendidikan PIP pada tahun ini, yaitu sebanyak 7,62 siswa akan mendapatkan bantuan PIP yang kemungkinan pelaksanaannya akan dicairkan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, dan wali peserta didik, dapat mengecek status penerima dana PIP, yaitu pada website pip.kemdikbud.go.id. Apabila terdaftar, maka anak Bapak, Ibu, dan wali peserta didik akan mendapatkan bantuan pendidikan. Kemudian berdasarkan informasi yang didapat dari laman PIP Kemdikbud, berikut adalah rincian kuota penerima bantuan program Indonesia Pintar pada tahun 2022. Yaitu untuk total kuota yang tersedia sebanyak 17,92 juta siswa. Kemudian data yang tersalurkan bantuannya yaitu sebanyak 10,3 juta siswa. Kemudian kuota siswa yaitu sebanyak 7,62 juta siswa. Nah, apabila kita melihat daripada rincian kuota penerima PIP pada tahun ini, di situ tertera bahwasanya untuk sisa atau kuota yang masih tersedia itu masih banyak ya, yaitu sebanyak 7,62 juta siswa. Itu berarti bahwasanya masih banyak dana bantuan yang belum tersalurkan kepada siswa-siswi yang mempunyai kartu Indonesia Pintar dan seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian selanjutnya informasi yang beredar yaitu mengenai kabar dana PIP tahun 2022 akan cair lagi. Ini telah diinformasikan oleh Instagram yaitu melalui akun @sobatpip. Dijelaskan di situ bahwa jika aktivasi rekening antara tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2022, maka perkiraan dana disalurkan mulai bulan Agustus tahun 2022. Itu tulis pengumuman di akun Instagram yaitu @sobatpip. Nah, berdasarkan informasi ini berarti masih besar peluang pencairan dana PIP tahun 2022 yaitu terjadi pada bulan Agustus ya, atau dimulai pada Agustus tahun 2022. Dana PIP tahun 2022 kemungkinan cair antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2022 dan apabila belum selesai itu akan dilanjutkan ke bulan berikutnya sampai semua bantuan tersalurkan. Besaran dana pendidikan yang diberikan untuk tiap jenjang pendidikan itu berbeda-beda, yaitu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2014, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah besaran dana PIP tahun 2022. Yang pertama, untuk jenjang SD, MI atau sederajat yaitu sebesar Rp 225.000 per semester atau sebesar Rp 450.000 per tahun. Kemudian yang kedua, untuk jenjang SMP atau MTS atau sederajat yaitu sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun. Kemudian yang ketiga, untuk jenjang SMA, SMK atau MA atau sederajat, besar bantuannya adalah Rp 500.000 per semester atau Rp 1 juta per tahun. Selanjutnya, untuk peserta didik, apakah memastikan mendapatkan bantuan atau tidak, itu bisa mengeceknya secara langsung melalui website PIP Kemdikbud ya. Di sini ada pun langkah-langkah mengecek bantuan PIP secara online yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bisa dibuka aplikasi Google Chrome,
kemudian ketikkan yaitu alamat dari website PIP dengan tulisan pip.kemdikbud.go.id. Bisa dilihat pada gambar ya, diketikkan yaitu pip.kemdikbud.go.id. Kemudian akan tampil halaman daripada website PIP ya. Selanjutnya, masukkan data yang muncul di kolom yaitu cari penerima PIP. Ada 3 isian yang harus dilengkapi. Yang pertama yaitu masukkan nomor induk siswa nasional atau RISN. Kemudian yang kedua yaitu masukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Nah, di sini untuk tanggal, bulan, dan tahun lahir format penulisannya terbalik ya, yaitu dimulai dari tahun dulu, kemudian bulan, lalu tanggal ya. Kemudian yang ketiga, isi nama ibu kandung. Nah, setelah semua isian dilengkapi, selanjutnya klik atau ketuk tombol cari. Selanjutnya informasi hasil pencarian terkait status mendapatkan bantuan PIP akan muncul. Bisa dilihat pada gambar ya. Di situ tertera yaitu siswa yang dimasukkan datanya tadi pada kolom cari penerima PIP di sini tampil, yaitu yang ditampilkan adalah tahun penyaluran 2022. Di sini tertera data yaitu berupa nama, kemudian sekolah, lalu kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, setelah dipastikan data peserta didik termasuk ke dalam siswa penerima bantuan program Indonesia Pintar dan belum melakukan aktivasi rekening, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan aktivasi rekening, yaitu dengan tujuan untuk mengaktifkan nomor rekening yang ada dan para penerima bantuan akan mendapatkan buku rekening simpanan pelajar atau SIMPEL. Oke, baik, kita lanjut. Perlu diketahui bahwa pencairan dana PIP mulai bulan Agustus 2022 itu hanya diberikan kepada siswa pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK atau sederajat, yaitu yang sudah melakukan aktivasi rekening simpanan pelajar di bank penyalur, yaitu bisa Bank BNI atau Bank BRI, yaitu sampai batas akhirnya pada tanggal 30 September tahun 2022. Bisa Bapak Ibu dan wali peserta didik lihat pada tabel. Ini adalah SK penerimaan bantuan PIP terbaru. Di situ tertulis pada bagian judul ya pada tabel yaitu daftar siswa penerima PIP SMP SK nominasi yaitu tahap 17 tahun 2022. Kemudian selanjutnya pada tabel tertera yaitu kolom nomor, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian kelas, jenis kelamin, jumlah nominal dana, lalu virtual account, keterangan pencarian, dan keterangan. Perhatikan pada kolom keterangan pencairan. Di situ tertulis bahwa aktivasi dapat dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022. Dan pada kolom keterangan di situ tertulis SK-nya adalah SK nominasi. Nah, data yang tertera itu berarti menampilkan informasi bahwa daftar siswa yang tertera pada surat edaran data penerima PIP tahap 17 ini harus melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu karena masuk ke dalam kategori SK nominasi. Dan batas akhir dari aktivasi rekening itu bisa dilakukan sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022. Dan apabila lebih dari tanggal yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan atau proses aktivasi rekening tidak bisa dilakukan dan dampaknya dana PIP tidak bisa dicairkan, lalu akan dikembalikan ke kas negara. Nah, kemudian terkait dengan aktivasi rekening, ini dapat dilakukan pada bank penyalur bantuan PIP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada saat akan melakukan aktivasi rekening, para siswa calon penerima bantuan itu wajib membawa berkas persyaratan yang diperlukan dan menjadi sebuah kewajiban dalam melakukan aktivasi rekening PIP. Adapun berkas persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah surat pengantar, kemudian surat keterangan, disertakan juga fotokopi KTP atau identitas daripada siswa. Jika siswa belum mempunyai KTP, maka bisa menggunakan
akte, kemudian KK daripada milik orang tua. Selanjutnya disertakan juga yaitu daftar siswa penerima bantuan PIP yang bisa diminta kepada pihak sekolah ya. Nah, selanjutnya di sini adapun mekanisme penyaluran bantuan yaitu melakukan transfer dari pemerintah ke bank atau kepada rekening siswa yang telah dilakukan aktivasi. Di sini untuk aktivasi atau proses pencairan dana PIP yaitu ada dua cara untuk proses pencairan dana PIP. Yang pertama yaitu pencairan yang dilakukan secara mandiri atau pribadi. Kemudian yang kedua, ini adalah pencairan yang dilakukan secara kolektif. Nah, di sini untuk pencairan dana PIP secara mandiri, di sini dijelaskan yaitu yang pertama, siswa dapat mencairkan dana PIP dengan mendatangi bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, bank penyalur yang mencairkan dana PIP itu diantaranya ada Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI, kemudian Bank Nasional Indonesia atau Bank BNI. Yang ketiga, siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar dengan jenjang SD, SMP, SMK, atau paket A, atau paket B, atau kursus itu dapat mencairkan dana PIP-nya di Bank BRI. Sementara, siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar dengan jenjang SMA atau paket C itu dapat mencairkannya di Bank BNI. Kemudian yang terakhir di sini, khusus bagi pemegang KIP dengan jenjang SD atau SMP, itu pada saat proses melakukan pencairan harus didampingi orang tua atau wali atau guru ya, saat mendatangi bank untuk mencairkan dana bantuan program Indonesia Pintar. Kemudian di sini adalah tahap pencairan dana PIP yang kedua ya, yaitu cara yang kedua pencairannya secara kolektif. Di sini tertera yaitu yang pertama, khusus pengambilan dana PIP secara kolektif itu dapat dilakukan jika berada di wilayah yang sulit untuk mengakses bank penyalur. Jadi ketika jarak rumah daripada siswa penerima PIP itu dengan bank penyalur itu jauh, maka dapat dilakukan pencairannya secara kolektif atau dikuasakan. Biasanya di sini proses pelaksanaannya yaitu dikoordinir oleh pihak sekolah. Kemudian di sini yang kedua, untuk kriteria wilayah sulit tersebut adalah tidak adanya kantor bank di kecamatan dan atau biaya transport yang digunakan itu lebih besar dari bantuan yang akan diterima. Kemudian yang ketiga, pengambilan secara kolektif ini dapat dikuasakan kepada sekolah atau ketua lembaga atau bendahara sekolah dan bisa juga bendahara lembaga. Ini adalah informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, yaitu terkait dengan kapan bantuan PIP itu cair lagi. Selanjutnya, apakah data siswa-siswi atau anak dari Bapak Ibu atau wali peserta didik itu masuk ke dalam daftar nominasi atau daftar penerima bantuan program Indonesia Pintar pada tahun ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan secara mandiri masing-masing siswa-siswi dipandu oleh Bapak Ibu atau saudaranya itu bisa mengeceknya secara langsung melalui laman website pip.kemdikbud.go.id ya. Jadi nanti di situ silakan dimasukkan data-data yang diperlukan seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada bagian video ini maksudnya. Nah, selanjutnya ketika sudah mendapatkan info bahwasanya termasuk ke dalam kategori penerima PIP, langkah yang dilakukan berikutnya yaitu melakukan aktivasi rekening ya. Untuk aktivasi rekening tadi sudah saya jelaskan juga dan mungkin cukup informasi ini yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan wali peserta didik pada umumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.